Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya M. Reza Ardana, dan kali ini kita akan mempelajari tentang visualisasi linked list. Ketika Java Visualizer-nya sudah terbuka, maka kita akan men-settingnya terlebih dahulu dengan cara option dan mencentang kedua ini. Oke, langsung saja kita eksekusi. Ketika aplikasi dijalankan, maka akan mencari static void main. Dan isi dari static void main ini ialah daf berkait yang merupakan kelas atau bertipe data kelas, dan variabel daf1 yang berperan sebagai alamat new daf berkait timi, yang artinya berisikan data timi. Maka selanjutnya data timi akan dibawa ke kelas daf berkait. Lalu di kelas daf berkait memiliki simpul kepala yang memiliki tipe data kelas dan berperan sebagai penyimpan alamat. Selanjutnya, kepala akan membentuk new simpul db nama. Kemudian new simpul yang membawa nama db nama tersebut yang berisikan data timi akan dikirimkan ke kelas simpul. Kemudian data timi akan diterima oleh simpul string s-nama. Kemudian s-nama akan menyerahkannya kepada nama dan akan dieksekusi. Maka di sini sistem out-nya adalah daf1 titik kepala titik nama. Maka program outputnya timi. Oke. Yang artinya daf1 mengirimkan ke kepala ke nama memiliki data yaitu timi. Baiklah, kita akan menuju ke kode yang kedua. Ketika Java Visualizer ini dijalankan, maka akan langsung membaca static void main. Di dalam static void main ini berisikan ini. Daf berkait ini merupakan tipe data kelas. Daf1 berperan sebagai alamat sama dengan new daf berkait timi, yang artinya daf1 memiliki data yaitu timi. New daf berkait yang berisikan data timi tersebut selanjutnya akan dibawa ke kelas berkait. Lalu di kelas daf berkait memiliki simpul kepala yang memiliki tipe data kelas dan berperan sebagai penyimpan alamat. Selanjutnya, kepala akan membentuk new simpul db nama. Kemudian, new simpul yang membawa db nama yang berisikan data timi akan dikirimkan ke kelas simpul. Kemudian, data timi tadi akan diterima oleh s-nama. Lalu s-nama akan menyerahkannya kepada nama. Nama sama dengan s-nama akan mengeksekusi dan menyerahkannya kembali kepada kepala sama dengan new simpul. Di sini daf1 menyerahkan kepada kepala ke nama berisikan data timi.
Baiklah, selanjutnya kita akan mengeksekusi DAF2. Sama seperti DAF1 tadi, new DAF berkait yang berisikan data tomo tersebut akan mengirimkan kepada kelas DAF berkait. Di kelas DAF berkait, data tomo tersebut akan diterima oleh DB nama, dan DB nama akan mengirimkannya kepada kelas simpul. Di kelas simpul, data tomo tersebut akan diterima oleh S nama, kemudian akan diserahkan kepada nama sama dengan S nama yang akan mengeksekusi. Setelah ini dieksekusi, dia akan dikirimkan kembali kepada kepala new simpul. Maka di sini DAF2 sebagai alamat akan mempunyai data yang menunjuk kepada kepala, kepala menunjuk kepada nama, dan nama tomo. Baiklah, setelah DAF2 kita akan membahas DAF3. Di sini sama saja seperti DAF1 dan DAF2 tadi. DAF3 sebagai alamat memiliki data yaitu bernama tama. New DAF berkait yang berisikan data tama tersebut akan dikirimkan kepada kelas DAF berkait, kemudian akan diterima oleh DB nama. DB nama akan mengirimkannya kepada kelas simpul. Di kelas simpul tersebut, data yang berisikan nama tama tadi akan diterima oleh S nama. Kemudian S nama akan menyerahkannya kepada nama yang akan dieksekusi, lalu dikirimkan kembali kepada kepala sama dengan new simpul. Maka di sini DAF3 menyerahkan kepada kepala, kepala kepada nama, nama berisikan tama. Oke, baiklah, ini merupakan contoh kode yang ketiga. Di sini sedikit berbeda ya kalau dilihat. Baiklah, kita coba lihat outputnya terlebih dahulu. Oke, di sini terlihat ya perubahannya ya. Di sini hanya memiliki satu alamat yang menunjuk ke kepala, ke nama, ke tama, berikut ke nama, ke tomo, berikut ke nama, ke timi, yang artinya DAF satu alamat berisikan tama, tomo, dan timi. Saya akan menjelaskan bagaimana cara agar ini bisa terbuat. Sama seperti biasa, ketika Java Visualizer ini dijalankan, maka akan langsung mencari static void main. Di sini sama seperti kode yang satu dan kode yang kedua tadi, ini merupakan tipe data kelas. Ini adalah alamat. New DAF berkait, ini adalah datanya timi. Ketika new DAF berkait yang berisikan data timi ini kita proses, maka dia akan langsung mengirimkannya kepada kelas DAF berkait. Kemudian data yang bernama timi tadi akan diserahkan oleh DAF berkait, oleh kelas DAF berkait kepada DB nama, kemudian ke new simpul. Setelah dari new simpul yang berisikan DB nama yang artinya memiliki data yaitu timi, yang berisikan timi, maka akan dikirimkan kepada kelas simpul yang diterima oleh S nama,
Kemudian S-nama menyerahkannya kepada nama. Lalu kembali ke new simple. New simple akan diserahkan kepala. Kemudian kepala akan menyerahkannya kepada nama Timmy yang berisikan data Timmy tadi. Sudah terlihat jelas ya. Daf menuju ke kepala, kepala menuju ke nama, nama menuju ke Timmy. Tipe datanya tetap sama, daf berkait, tapi variabelnya di sini berbeda, yaitu tambah awal. Oke. Tambah awal sebagai alamat dan new berkait berisikan data Tomo. Sama seperti tadi ketika new daf berkait yang berisikan Tomo ini, maka dia akan membawakan kepada kelas daf berkait. Lalu akan diterima oleh DB nama sebagai penerima data Tomo. Lalu akan dikirimkan ke new simple. New simple akan membawa data tersebut atau akan membawa si Tomo tadi kepada kelas simple yang akan diterima oleh S nama. Lalu S nama akan menyerahkannya kepada nama. Setelah nama tadi, dia akan langsung mengirimkannya kembali kepada new simple atau kepala. Ketika dieksekusi oleh kepala tadi, maka hasilnya seperti ini. Kita menginginkannya hanya memiliki satu alamat dan memiliki banyak data. Oke, baiklah. Di sini jelas tambah awal tadi menunjuk ke kepala, kepala menunjuk ke nama, nama menunjuk ke Tomo. Ini daf berkait tambah awal. Oke, udah benar ya. Nah, bagaimana kita menggabungkannya atau membuatnya berkait agar menjadi satu alamat dan ingin Tomo di awal? Karena di sini tambah awal yang artinya Tomo itu ingin di awal, ditambahkan di awal. Oke, langsung saja kita membuatnya dengan cara tambah awal titik kepala titik berikut sama dengan daf titik kepala. Kita forward. Nah, di sini kan masih tetap, tapi arahnya sudah berbeda. Udah menambahkan satu ini lagi, tanda panah lagi. Jadi tambah awal ke kepala ke nama, terus ke Tomo, ke berikut, ke nama, ke Timmy. Mengubah tanda panah yang ini, yang dari daf ke kepala dan langsung ke Timmy. Ini artinya awal, Timmy sebagai awal. Maka kita harus mengubah tanda panah ini ke bawah terlebih dahulu ke arah Tomo agar Tomo di awal. Caranya dengan seperti ini. Daf titik kepala sama dengan tambah awal titik kepala. Jadi kita langsung saja cek ya. Nah, di sini berubah kan? Tuh. Oke, baiklah. Di sini berubah. Sudah jelas, daf menuju ke kepala, kepala menuju ke nama, nama yang berisikan Tomo, ke berikut, berikut menunjuk ke arah Timmy. Jadi Tomo ini udah di awal. Terus bagaimana caranya agar menghilangkan tambah awal? Yang ini agar menghilang. Caranya di sini kita menambahkan tambah awal sama dengan 0. Maka langsung saja kita lihat. Nah, ini berubah 0, sudah menghilang tanda panahnya tadi karena ada 0, jadi terhapus tanda panahnya tadi. Daf
sini sudah jelas ya. DAF menunjuk ke kepala, kepala menunjuk ke nama yang berisikan Tomo, langsung menunjuk ke atas ke Tomo, ke Timi. Oke. Di sini sudah selesai. Oh, ternyata kita harus menambahkan Tama lagi sebagai tambah awal di paling awal. Kalau seperti itu, kita ikutin cara yang tadi saja untuk mengubah si Tomo tadi di awal. Ketika new DAF berkait yang berisikan data Tama ini dijalankan atau dieksekusi, maka dia akan langsung mengirim kepada kelas DAF berkait, lalu akan diterima oleh DB nama. DB nama mengirimkannya kepada new simpul kepala atau new simpul DB nama, lalu dikirimkan lagi ke kelas simpul. Di kelas simpul, data Tama tadi akan diterima oleh S nama, lalu diserahkan ke nama, lalu diserahkan kepada new simpul kepala agar dia menunjuk ke kepala terlebih dahulu. Jadi is kepala, nama, dan Tama. Oke. Nah, sama seperti tadi permasalahannya. Di sini kan ada dua alamat. Ini ada dua alamat yang menunjukkan tambah awal kepala, terus ke nama berisi Tama. Permintaannya tadi tambah awal Tama, yang artinya Tama, Tomo, Timi. Urutannya seperti itu. Caranya kita menambahkan satu anak panah, yaitu di berikut menambahkan tambah awal titik kepala titik berikut, yang artinya menambahkan satu lagi arah panah karena ada titik atau dot atau poin atau sama dengan DAF kepala. Nah, terlihat perbedaannya. Ini 0 ketika kita tambahkan ini dan kita proses, dia akan menambahkan satu lagi tanda panah. Nah, caranya agar si Tama lebih dahulu untuk dilihat, kita harus mengubah arah panahnya dulu dengan cara DAF titik kepala sama dengan tambah awal titik kepala. Ini DAF kepala menuju ke Tomo. Ketika kita tambahkan ini DAF titik kepala sama dengan tambah awal titik kepala. Logikanya seperti ini. DAF kepala yang berisikan langsung Tomo. Karena dia si DAF ini sama dengan, anggap saja dia mengambil data dari tambah awal, setelahnya si kepala atau awalnya kepala, yang artinya jadinya seperti ini. DAF mengambil kepala langsung mengambil datanya punyanya si tambah awal, yang artinya mengambil data Tama. Nah, langsung saja kita hapus tambah awalnya ini dengan cara menambahkan 0. Sudah seperti inilah jadinya. Langsung saja kita lihat DAF menunjuk ke kepala, kepala menunjuk ke nama isinya Tama, ini isinya Tama nih. Data nama ini menunjuk ke Tomo.
data nama Tomo. Tomo menunjuk ke Timmy. Ini adalah linked list atau visualisasi linked list